Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Hiril Maulina dengan NIM 200210402109109. Pada video kali ini saya akan mereview sebuah novel yang berjudul 5 cm. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah sejarah sastra dari dosen pengampu Bapak Siswanto, SPD MA. Novel 5 cm termasuk ke dalam kategori novel angkatan 2000-an yang diterbitkan pada tahun 2005 karangan Doni Dirgantoro dan diterbitkan oleh Grasindo. Novel ini mencetak rekor bestseller book di Gramedia Bookstore selama 2 tahun berturut-turut. Lalu pada tahun 2012 novel ini diadaptasi menjadi sebuah film dengan judul yang sama, yaitu 5 cm. Buku 5 cm ini karangan Doni Dirgantoro menceritakan tentang persahabatan 5 orang anak manusia yang bernama Arial, Riani, Zafran, Ian, dan Genta, di mana mereka memiliki obsesi dan impian masing-masing. Mereka 5 remaja yang telah menjalin persahabatan selama belasan tahun lamanya. Suatu hari mereka berlima merasa jenuh dengan persahabatan mereka dan akhirnya mereka kelimanya memutuskan untuk berpisah. Tidak saling berkomunikasi satu sama lain selama 3 bulan. Dan selama 3 bulan mereka berpisah dengan penuh kerinduan. Banyak yang terjadi dalam kehidupan mereka berlima, sesuatu yang mengubah diri mereka masing-masing untuk lebih baik dalam menjalani kehidupan. Setelah 3 bulan berselang, mereka berlima pun bertemu kembali dan merayakan pertemuan mereka dengan sebuah perjalanan penuh impian dan tantangan. Sebuah perjalanan hati demi mengibarkan sang saka merah putih di puncak tertinggi Jawa pada tanggal 17 Agustus. Namun, akankah perjalanan menuju impian mereka akan berhasil? Selanjutnya, saya akan membahas beberapa unsur intrinsik pada novel 5 cm. Yang pertama adalah tema. Tema dalam novel ini adalah persahabatan 5 anak muda dengan karakter yang berbeda-beda. Itu dapat dibuktikan melalui pengenalan masing-masing tokoh pada halaman 6-14. Di halaman 6-14 ini kita dapat menemukan karakter tokoh-tokoh. Kita akan membahas penokohannya. Yang pertama adalah tokoh Arial. Disebutkan dalam novel ini bahwa Arial adalah seorang pria terganteng dan bertubuh atletis, badannya besar, dan paling tenang di antara sahabat-sahabatnya yang lain. Kemanapun ia pergi, pasti memakai sepatu basket. Yang kedua adalah tokoh Riani. Tokoh Riani adalah satu-satunya wanita dalam persahabatan ini. Gadis ini berkacamata, cantik, dan cerdas. Dan ia adalah seorang yang nasihat sejati. Ia menjadi aktivis di kampusnya dan berwawasan luas. Yang ketiga adalah karakter tokoh Zafran, yaitu anak yang puitis, orang yang senang membuat syair dan puisi-puisi cinta. Namun, ia selalu bimbang dan bersifat frontal. Ia akan mengatakan apapun yang ia katakan. Yang keempat adalah tokoh Ian. Ia adalah pria yang suka bola, penggemar Happy Salma. Postur badan Ian gendut dan merupakan penganut sekte 442 fanatik. Semua hal tentang bola ia tahu, bahkan hampir sebagian besar waktunya dihabiskan untuk bermain bola. Dan yang kelima adalah tokoh Genta, yang merupakan leader yang baik, seorang aktivis kampus, pemimpin yang sangat berwibawa bagi para sahabat-sahabatnya, seperti halnya Riani. Di kampus, Genta juga seorang aktivis.
Ciri khas Genta adalah badannya sedikit besar dengan rambut lurus dan berjambul. Selanjutnya, saya akan membahas tentang latar belakang tempat. Yang pertama adalah Stasiun Senen Jakarta. Pada halaman 144 dapat ditemukan dalam kutipan di Stasiun Senen, Genta dengan bawaannya yang super banyak menikmati makan siang dan sebagainya. Dan yang kedua, latar tempatnya adalah di Stasiun Lempuyungan Jogja. Dapat ditemukan pada halaman 171 dalam kutipan, "Udah sampai mana tah?" "Jogja," jawab Genta. Dan latar belakang tempat yang ketiga adalah di Stasiun Malang. Dapat ditemukan pada halaman 193. Dalam kutipan, pukul 1:30 mereka tiba di Stasiun Malang. Latar belakang tempat yang keempat yaitu Ranupane. Dapat ditemukan pada halaman 217. Dalam kutipan, mereka menjejakkan kaki di Ranupane. Dan yang kelima adalah latar belakang tempat di Ranukumbolo. Kita dapat menemukan pada halaman 254 dalam kutipan, mereka tiba di tanah lapang dengan daun biru kehijauan di depan mereka. Dan latar belakang tempat yang terakhir yaitu di Puncak Mahameru. Dapat kita temukan dalam halaman 344 dalam kutipan, para pendaki tampak berbaris teratur di Puncak Mahameru. Selanjutnya adalah latar waktu. Latar waktu yang digunakan dalam novel ini yaitu pagi, siang, sore, dan malam. Latar waktu pagi kita dapat menemukannya pada halaman 141. Dalam kutipan, "Selamat pagi semuanya." Dan latar waktu siang dapat kita temukan pada halaman 144 dalam kutipan, "Siang itu daerah Senen panas sekali." Latar waktu sore kita dapat menemukan pada halaman 153, yaitu dalam kutipan, "Udara sore yang mulai bersahabat." Dan latar waktu malam kita dapat menemukannya pada halaman 163 dalam kutipan, "Malam itu sama seperti malam-malam sebelumnya." Latar suasana dalam novel ini yaitu menyenangkan, mengharukan, dan menegangkan. Alur yang digunakan dalam novel ini yaitu maju dan mundur. Gaya bahasa dalam novel ini gaya bahasa yang mudah dimengerti pembaca. Amanat yang ada dalam novel ini yaitu sahabat sejati adalah sahabat yang selalu mengerti, melengkapi, dan memahami kelebihan dan kekurangan kita. Adapun kelebihan pada novel ini yaitu novel 5 cm karya Doni Dirgantoro diantaranya terletak pada kata-kata atau redaksi inspiratif yang seringkali keluar dari dialog yang diucapkan oleh tokoh-tokoh dalam novel. Kata-kata inspiratif tersebut memuat tentang mimpi-mimpi, persahabatan, cita-cita, semangat pantang menyerah, dan lain sebagainya. Dan di dalam novel ini juga menyuguhkan unsur dramatisasi, komedi, dan cinta yang turut menguras emosi pembacanya. Selain itu, pemilihan diksi atau gaya bahasa yang digunakan pada dialog para tokoh menggunakan gaya bahasa yang kekinian dan yang relevan dengan kondisi pemuda zaman ini. Penentuan setting, waktu, dan latar dalam cerita juga digambarkan secara detail dan otentik.
Adapun kekurangan dalam novel ini yaitu cerita berakhir happy ending, namun masih menggantung dan terkesan dipaksakan. Semua itu tampak pada pembentukan keluarga dan keturunannya yang masih memiliki rentan usia sebaya. Rekomendasi novel ini cocok sekali dibaca oleh kalangan muda karena tema yang diangkat juga berkisar di antara kehidupan mahasiswa dan kalangan muda seperti kita. Novel ini juga mengajarkan kita untuk berani bermimpi, tidak boleh menyepelekan kemampuan diri sendiri, dan selalu pantang menyerah. Sekian review dari saya, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.